Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Agar Karunia Allah Datang Kepadamu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Nomor 190. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor Al-Hikam nomor 190. In aradta urudal mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatu lil fuqara. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian karunia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui atau membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan, kebutuhan, kerendahanmu di hadapannya. Bila ingin datang pemberian nikmat-nikmat dari Allah yang besar, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui dan membuktikan sifat kehambaan kita. Jadi hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, mengetahui apa yang ada di hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah mengetahui semua yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah memberikan limpahan karunia semakin kita meyakini posisi kita sebagai hamba dan berperilaku sebagai hamba kepada Allah, masuk ke makom yang semestinya. Inilah akan datang berbagai karunia Allah yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita, pencipta langit dan bumi, penguasa jagad semesta alam ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Kita ini hamba Allah, dan dunia huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini pelayan kita. Apa yang paling Allah sukai dari kita? Yang paling Allah sukai adalah kita benar-benar sadar diri sebagai hamba dan berperilaku sebagai hamba di hadapan Allah. Itu yang pas kepada Allah, menuhankan sadar diri sebagai hamba. Apa? Satu, sebagai hamba kita ini harus sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Tubuh ini pun bukan punya kita, dan Allah pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini makin yakin saya tidak punya apa-apa, dan yang lain juga tidak punya apa-apa. Yang punya cuma satu, Allah semata. Apa efeknya hadirin? Kita tidak ada ujub dengan apa yang ada pada diri kita, dan kita tidak akan berharap bersandar kepada makhluk, karena tahu makhluk juga tidak punya apa-apa. Jadi hati ini tidak ada ujub dengan apa yang Allah titipkan, tidak merasa memiliki, dan juga tidak melihat makhluk-makhluk lain punya apa-apa. Semuanya sama, milik Allah. Tidak ada yang punya apa-apa. Ini saudara-saudara, tubuh ini bukan punya saudara juga, ya kan? Kita tidak akan berharap dari yang tidak punya apa-apa. Jadi berharapnya hanya kepada yang memiliki segala-galanya. Bulat, tawakal. Ini Allah suka sekali, dan Allah tidak suka kalau kita merasa ini milik saya, ini harta saya, ini perjuangan saya, ini jerih payah saya, itu punya kekayaan, itu punya dia. Secara syariat bisa jadi begitu, ya.
ini rumah orang itu, ini tanah punya dia. Tetapi hakikat tidak, itu hamba. Dia hamba seperti kita, tidak punya apa-apa. Hanya diuji dengan dititipi, bukan memiliki. Selanjutnya, apa hamba? La haula wala quwwata illa billah. Harus terhujam pada diri kita, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada perubahan tanpa izin Allah. Jadi semua ini tidak ada bisa apa-apa kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Kita tidak bisa taat tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Itu harus yakin pada diri kita. Jadi jangan sampai merasa, saya bisa nih, secara syariat tidak apa-apa bicara begitu, tapi hati saya bisa tuh kalau Allah membuat bisa. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan tanpa Allah menguatkan, kita benar-benar ngarep-ngarep pertolongan Allah dalam segala hal. Dan kita pun yakin orang lain pun tidak bisa memberi nikmat ataupun menjatuhkan musibah kepada kita tanpa dikuatkan oleh Allah. Ini benar hadirin ya. Jadi kalau kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, semua juga begitu. Anjing tidak bisa menggigit kita kecuali Allah memberi kekuatan. Termasuk penipu. Penipu tidak bisa nipu kita tanpa izin Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluknya. Mana yang tepat? Takut oleh anjing, atau takut digigit anjing, atau takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita? Begitu. Ini kalau keyakinan ini sudah masuk, kokoh, kuat, konsisten, insya Allah derajat waliullah ini, ahli takwa nih. Itulah sebabnya para ahli takwa atau waliullah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para petempur mujahidin Palestina melihat para prajurit Israel, semuanya itu makhluk ciptaan Allah, yang mendesain Allah, yang menghidupkan Allah, yang ngasih nafas Allah. Tidak bisa qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah, huwa maulana, pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Karena semua yang mengancam kita, bentuk apapun, pasti makhluk ciptaan Allah. Pasti makhluk yang diurus oleh Allah. Siapa yang bisa ngurus dirinya sendiri? Semua yang membahayakan kita pasti ada dalam kekuasaan Allah. Ini penting sekali keyakinan ini hadirin. Termasuk dalam dagang. Dagang kita harus tahu bahwa pembeli adalah raja. Kalau Raja Salman atau Raja Charles yang beli, kalau tidak, pembeli hamba Allah. Tidak bisa orang beli ke kita kecuali izin Allah. Jadi enak sekali keyakinan ini, membuat kita tidak usah bersilat lidah. Bicara jual beli secukupnya perkataannya, tidak usah sumpah palsu, tidak usah memuji-muji barang berlebihan, tidak perlu. Katakan apa adanya, karena yang menakdirkan jadi beli itu bukan pandainya bicara, tapi Allah. Kalau kita pakai bohong, takdirnya laku juga, barokahnya yang hilang. Demikian pula di dalam dakwah, kita tidak perlu dakwah ingin kelihatan hebat. Mau apa? Bicara saja semaksimal mungkin, berusaha ikhlas, sampaikan apa yang kita tahu, yang kita yakini kebenarannya, dan kita sudah usahakan, kita berusaha mengamalkannya. Usahakan bicara tanpa ingin diakui pintar,
tanpa ingin diakui hebat atau apalah pengakuan, bicara saja. Karena yang mengubah jamaah yang mendengar bukan ceramah. Siapa? Allah. Itulah sebabnya kalau ngajar tidak usah acting ingin kelihatan hebat. Juga kalau di rumah suami istri sedang beda pendapat, tidak usah marah-marah, sewot-sewot, bicara yang benar, yang baik. Karena Allah lah yang mengubah, bukan perkataan yang mengubah. Perkataan kita itu may yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Perkataan kita adalah amal soleh, dicatat malaikat. Jadi bukan kita yang mengubah. Siapa? Allah. Jadi kita tidak usah pakai bohong, pakai emosional, pakai perkataan yang tidak diperlukan. Bicara saja yang lurus-lurus. Waliyaqul khairan aw liyasmut. Kalau yakin semua kekuatan dari Allah, insya Allah kita akan jauh lebih tenang. Kita lebih mengandalkan doa nanti. Kita ikhtiar, hanya bisa ikhtiar itu juga kalau dikuatkan oleh Allah. Makanya jangan ujub, ini ide saya, ini adalah gagasan saya. Sudahlah, mau apa diakui? Kalau nggak dikasih ide oleh Allah, nggak ada ide. Kalau otaknya dikasih error oleh Allah, boro-boro ide diobati. Belajar untuk tidak merasa berjasa, tidak merasa sudah banyak berbuat. Benar, kita harus berusaha, tapi kalau sudah jadi, sudah. Dan kalau kita merasa tidak mampu, memang kita tidak mampu kalau tidak dikuatkan Allah. Makanya yakin hanya Allah yang bisa menolong. Saya tidak bisa, kami tidak bisa, semua tidak bisa, illa biiznillah. Mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah tidak ada lagi yang berkuasa atas kejadian selain Allah. Nah ini, selama ini kita masih berharap dari makhluk, ujub dengan diri, merasa bisa dengan pengalaman, merasa bisa dengan relasi. Hati tidak boleh. Hati itu bulat saja. Kekuatan, kekuasaan hanya milik Allah. 3, kita ini jahil, tidak tahu apa-apa. Harus kita akui pada diri kita sampai menghujam, saya zero, tidak tahu apapun kecuali ilmu yang Allah berikan. Saya tidak tahu apapun kecuali sangat sedikit, itu pun Allah yang memberi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saya tidak tahu tubuh ini apa detailnya, tidak tahu. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa kuman virus yang sekarang berkeliaran di sekitar ini. Ini banyak virus tidak? Banyak atau tidak tahu? Yang tahu pasti nyebut banyak, yang tidak tahu ya nggak apa-apa. Tidak tahu. Kemarin lihat di tayangan tentang ada orang yang bikin tayangan khusus mikroskop. Masya Allah, ambil air yang kata kita air biasa, sesudah pakai mikroskop, ya Allah, ternyata banyak binatang kecil yang banyak kakinya tidak terlihat oleh mata. Jadi sekali minum tuh gelegek tuh sebetulnya beragam. Tempat tidur ternyata di selimut itu banyak makhluk-makhluk yang lain. Untung tidak tahu hadirin. Kalau tahu tidak minum, tidak tidur, tidak makan. Ini megang begini sekali salaman, makanya hati-hati cium tangan, bekas dicium orang. Tidak harus cium tangan, bisi hukuman si dia pindah kepadamu. Kita tidak tahu, dan harus kita akui, saya ini memang tidak tahu kecuali ilmu yang Allah berikan, kecuali dengan petunjuk Allah. Jadi akibatnya tidak ujub sotoy, tapi selalu minta petunjuk Allah dalam hal apapun. Mau nyari jodoh istiqoroh, mau nyari kerja istiqoroh, mau ngambil keputusan istiqoroh, apa saja minta tolong kepada yang maha tahu. Karena Allah tahu apapun
pun. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi kita bersandar kepada yang maha tahu segalanya. Yang mau nipu kita, tahukah Allah? Tahu. Makanya mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena Allah tahu apa yang bakal terjadi. Mau nyari ilmu, nih banyak penceramah, bingung, minta ke Allah. Allah tahu siapapun yang ceramah, termasuk orang ini. Allah tahu rahasia orang ini, ilmunya, amalnya, hatinya, dosanya, maksiatnya, kebenaran ilmu yang disampaikannya. Allah tahu. Saudara jangan mau ngaji kecuali minta tolong dulu ke Allah. Beneran hadirin. Di media begitu banyak ulama, semoga Allah muliakan semuanya. Tapi boleh kita minta, ya Rob, apa yang paling kita butuhkan, ilmu apa sekarang nih? Ilmu begitu luas. Minta ke Allah yang tahu. Maaf ya, Allah tuh tahu kita bukan hanya jasad, tapi Allah tahu tingkat intelektual kita, IQ kita, daya serapnya, daya ingatnya. Kan ada yang susah ingat, mudah lupa. Kondisi fisik kita, finansial kita, kekuatan mental kita menghadapi hidup. Allah tahu tentang kita, ambang sakit kita, sejauh mana rasa sakit yang kita rasakan. Allah tahu segalanya tentang kita, tentang segala hal. Kita minta kepada Allah supaya yang diperlukan oleh kita dicukupi oleh Allah, yang paling baik menurut Allah. Nggak usah paling baik menurut kita lah, nafsu.